Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk bahasan pada malam hari ini kita masuk bahasan tentang bab 159 tentang larangan bab tidak boleh berbohong. Pertemuan yang lalu kita masuk bahasan bab boleh berbohong. Bohong pada hukum asalnya itu kan mamnu, dilarang. Tapi ada dalam beberapa hal perkara berbohong itu malah dianjurkan. Kemarin pertemuan sebelumnya kita udah bahas itu, diantaranya mengakurkan perselisihan dua saudara. Ketika ada teman kita sedang berselisih nih, sedang musuh-musuhan gitu ya, lagi jauh-jauhan, maka kita boleh saja berbohong dengan niat untuk mengakrabkan. Contoh, si A itu muji-muji kamu loh, padahal enggak, atau padahal bicaranya biasa aja, tapi kita malah mengangkat. Artinya kita bicarakan kebaikan tentang si B tadi, seakan-akan yang ngomong itu dari A. Itu dalam rangka mengakurkan saudara. Karena Islam ketika bicara tentang ukhuwah itu mahal betul. Poin yang pertama sekali Nabi lakukan awal hijrah ke Madinah itu mempersaudarakan. Makanya sekarang kadang-kadang lucu Pak ya, kita sesama muslim saling benci, sama kafir akur, itu aneh namanya. Ya, sama saudara saling cari-cari kesalahan, sama musuh berteman. Ya, sehingga dengan saudara oke, kita banyak perbedaan. Tidak mungkin lah manusia itu sama, itu tidak mungkin. Tapi dari sekian banyak perbedaan, bukannya persamaan kita jauh lebih banyak. Apa Pak persamaan kita? Kiblat kita satu, Nabi kita satu, Nabi kita sama, Tuhan kita sama, kitab suci kita sama, sholat kita sama. Atau bisa jadi masjid kita sama gitu ya, satu wilayah. Nah ini hanya masalah perkara ego gitu ya, egonya yang tertinggikan. Sama saudara sendiri benci gitu. Maka ini kadang-kadang bahkan dalam bahasa hadis Nabi apa? Yang bermusuhan lebih dari 3 hari neraka. Itu ancaman kali. Terus apa yang mau kita banggakan dengan membenci saudara sendiri? Nah, ada rugi betul. Ya, bermusuhan 3 hari neraka. Ini ngeri Pak. Ya. Sehingga perkara berbohong untuk
mengakrabkan orang yang sedang jauh itu dianjurkan malah. Atau berbohong untuk mendamaikan perseteruan suami istri. Ya, ada suami istri lagi cekcok, datang kita, emang suamimu begitu tuh. Udah tinggalin aja. Itu. Nah, malah manas-manasin Pak ya. Nah, hari ini ada media Pak yang manas-manasin, apa namanya Pak? Infotainment. Dipublikasikan, ditonton oleh orang banyak, aib orang dipertontonkan dengan sedemikian rupa. Banyak lagi penontonnya. Terus ikut-ikutan kita komen. Ya, habis sudah. Bangkrut betul gitu Pak. Bangkrut dalam artian banyak pahala yang kita kumpulkan, tapi di akhirat nanti habis Pak, dikuras Pak. Kita berikan untuk orang-orang yang kita viralkan sehingga nama baiknya rusak, sehingga kehormatannya hilang dan lain sebagainya. Nah, ini maka pada poin itu bohong boleh. Nah, malam ini kita masuk bab 159 yang betul-betul tidak boleh berbohong. Kata Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi bersabda, hendaklah kalian selalu berkata jujur. Alaikum bisidqi. Udah kapanpun berkata jujur. Sekarang ada ungkapan gini Pak, udah jangan baik-baik banget dimanfaatin orang. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Apa kita jawab Pak? Saya baik bukan pingin dicintai oleh orang, tapi saya baik supaya dicintai oleh Allah. Tidak butuh kita validasi dari manusia. Oh kamu baik, oh kamu ganteng, oh kamu itu tekun. Tidak butuh kita Pak. Tidak perlu pun kita validasi. Ketika kita pengen berbuat baik, udah lillah sudah. Mau orang hormatin, mau orang ngerjain kita, gitu ya. Kan ada kadang orang terlalu baik terus dimanfaatin orang ya. Tapi bagi kita, jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Walaupun rasa-rasanya kebaikan kita itu kadang-kadang dimanfaatin, udah biarkan. Karena perintah berbuat baik itu bukan untuk diaku manusia, tapi itu agama yang nuntun. Alaikum bisidqi. Kenapa? Karena inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, karena kejujuran itu mengundang pada kebaikan. Terus gimana lagi? Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah. Maka ketika kita istiqomah konsisten melakukan kejujuran, alamat akhirnya adalah surga. Makanya di situ tidak perlu kita butuh embel-embel validasi manusia, pengakuan atasan, pujian saudara, pujian tetangga, tidak butuh. Mau dipuji, tidak dipuji, udah tetap jalan. Kenapa? Lillah. Kemudian, dan sesungguhnya wa innar rajula, dan seseorang yang berkata jujur sampai di sisi Allah yuktabu indallahi siddiqan, sampai ditulis dalam catatan Allah dia adalah orang yang jujur gitu. Siddiq itu kan salah satu sifat dari Rasulullah. Siddiq, amanah, fatonah. Ya. Nah, siddiq, poin utama kita untuk hari ini termasuk barang langka Pak ya. Kalau ada pejabat gitu Pak, jujur, lurus gitu,
biasanya nih, itu pasti banyak dicari-cari kesalahannya tuh. Ya disiku di apa ya, dicari-cari kekurangannya. Tapi selama kita udah terus saja istiqomah. Karena kalau manusia kalau dicari kekurangannya dapat nggak Pak? Pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Pasti dapat. Ya, nggak yang besar, mungkin yang kecil. Ya, hari ini kan kadang-kadang netizen itu perkara kecil jadi dibesar-besarin. Bahkan perkara besar kadang dikecil-kecilin gitu. Ya, kebolak-balik lah. Nah, kemudian Nabi ngingetin wa iyyakum wal kadzib. Nah, hindarilah berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu membawa manusia pada kehancuran atau kejelekan gitu ya. Fujur itu belum, tidak mungkin orang berbohong dia bisa nutupi kebohongannya dengan kebohongan berikutnya. Ya, pasti dia terus saja bohong. Kalau orang sekali bohong, pasti dia berikutnya akan bohong lagi, bohong lagi. Tidak mungkin. Kenapa laporannya ini beda selisih? Oh, ini kemarin kwitansinya belum ada. Kenapa kwitansinya belum ada? Oh, vendornya kemarin belum ngirim. Kenapa nggak ditagihkan? Oh, ini terus bohong aja terus. Nyusahin. Ya. Sekali kita berbohong, nyusahin. Sama Pak, ada nggak Pak kebohongan di rumah tangga yang tidak terbuka di hadapan istri ya? Nutup-nutupin nih, tahuan juga. Ya, gimana Pak Agus? Ini mantap. Sepinter-pinter nutup-nutupin ya. Kok lama pulang gitu ya? Tadi ada rapat gitu ya. Terus tiba-tiba teman kantor nelpon. Udah datang belum Bapak? Belum lah, katanya meeting tadi. Oh, macam-macam lah, ada aja cara. Itulah Pak ya. Makanya bersyukur Pak kalau kebohongan kita terbongkar. Berarti kita bukan ahli tukang bohong. Amatiran gitu. Beruntung. Ya, amatiran. Mending Pak ketahuan di bumi. Musibah kalau itu terbongkar nanti di akhirat, bertanggung jawabannya berat. Tapi bukan berarti juga boleh bohong, enggak. Artinya orang yang baik itu ketika bohong pasti gelisah, enggak nyaman, berbelit pasti omongannya itu. Nah, orang baik ketika pengen berbohong pasti muter-muter. Nah, tapi kalau memang tukang bohong terlihat seperti jujur banget ya. Ya, maka memang tolak ukurnya kadang-kadang yang paling mudah tolak ukurnya sesuatu yang kita lakukan itu baik atau enggak, bohong atau enggak adalah hati kecil. Saldomir. Coba tanya hati kecil kita, setuju enggak yang kita lakukan? Kalau kata hati kecil enggak setuju, dah tinggalin. Kemudian apalagi dampaknya? Wal fujur yahdi ilan nar. Tadi ketika jujur itu membawa ahlinya itu ke dalam surga, kebalikannya orang yang suka bohong, orang yang pembohong itu membawa ke neraka. Berat betul pertanggungjawabannya. Wa innal rajula la yakdzibu hatta yutama indallahi kadzdzaba. Dan ngerinya lagi, kalau kita sudah terlalu mudah berbohong, dikit-dikit bohong, itu menjadi kebiasaan kita. Ini ada pemimpin negara disurvei oleh negaranya sendiri. Fir'aunnya umat ini, Pak. Siapa, Pak? Fir'aunnya umat ini. Kalau zaman Nabi, Fir'aunnya Nabi Musa ya Fir'aun Ramses ya. Fir'aunnya zaman Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal.
Nah, Fir'aunnya hari ini ada dua. Setan Yahoo sama Trump. Nah, itu adik kakak tuh, kembar kebetulan lahirnya. Di survei hasil survei negara dia mengatakan Trump dalam satu kali ngomong itu bisa berbohong. Coba lihat, ada ininya kok, ada penelitiannya, ada surveinya gitu ya. Ada orang yang melihat konsistensi setiap kali dia ngomong. Ini ngomong nih, nggak usah nunggu besok, mungkin berapa menit kemudian bisa berubah statementnya. Saking wataknya udah hancur gitu ya. Lisannya itu apa yang ada ke pemanis kata saja. Ya, pemanis kata saja. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, ini perlu jadi perhatian kita nih Pak. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, berbohong itu tidak diperbolehkan. La yuslihul kadzib fi jiddin wal hazlin. Ya. Jelas ya, kalau secara sengaja tidak boleh. Pun nggak sengaja tidak boleh. Gimana Pak nggak sengaja? Lawakan. Kan ada Pak, lawakan sekarang apa? Kadang-kadang materinya apa? Supaya orang ketawa, ngada-ngada gitu. Buat lucu-lucuan, enggak, buat lucu-lucuan aja. Ya, kata Nabi, la yuslih, enggak boleh. Jangan. Buat lucu-lucuan saja enggak boleh. Karena untuk bisa membuat bahagia orang enggak perlu harus berbohong. Janganlah seorang dari kalian menjanjikan sesuatu pada anaknya lalu dia tidak menepatinya. Atau kita nih bilang mana, ada nggak maksudnya? Tolong injekin ayah dong sebentar, nanti kasih uang 10.000. Selesai injekin, anak udah main lupa aja gitu ya. Kita masih ingat nih, alhamdulillah nggak ditagihin. Udah diem aja kita. Anak udah lupa, udah nggak ingat. Besok gitu lagi, nak injekin ayah dong, nanti dibeliin mainan. Besoknya enggak juga dibeli mainan. Ini secara tidak langsung anak mungkin nganggapnya udahlah ayah ini gitu ya. Tapi yang direkam dalam otaknya apa? Saya belajar berbohong dari ayah saya. Mungkin kita enggak secara langsung ngajarin dia, "Nak, kamu enggak boleh ya berbohong." Atau sengaja secara langsung kita enggak melakukannya di hadapannya. Tapi secara tidak langsung mungkin sering. Nah, maka perlu kita lupa. Kalau kita udah janji sesuatu, kasih. Puasa penuh ya, nanti THR ayah kasih 100.000. Oh, anak-anak semangat tuh. Bener ngasih, ntar pas THR lebaran kasih nih. Nih usahamu puasa full dapat 100.000. Kalau udah gede tambah 200, gede lagi tambah 300. Ini kan motivasi buat anak-anak. Ya jangan sampai mereka belajar berbohong itu dari ayahnya. Kemudian bab 160, orang yang sabar terhadap gangguan manusia. Nah, ini erat hubungannya dengan kita hari ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'min alladhi khalitun nas, seorang mukmin yang berbaur dengan manusia, wa yusbiru ala adahum, terus mereka bersabar atas gangguan mereka, khairum minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mereka berbaur dengan manusia, kemudian ada orang yang mengganggu, dia bersabar. Itu jauh lebih baik daripada seseorang yang tidak berbaur dengan manusia.
orang yang uzlah. Apa uzlah? Menyendiri, pergi ke goa, ke sana ya zikir, sendiri aja pokoknya. Ya, enggak mikirin dunia gitu Pak. Dari pagi sampai pagi itu zikir, ibadah, zikir, ibadah, zikir, ibadah. Enggak ada dia urusan mikir-mikirin yang lain. Kata Nabi, kita yang berbaur dengan manusia menghadapi banyak cobaan itu jauh lebih baik daripada orang yang menyendiri hanya fokus ibadah untuk diri sendiri. Maka apa yang sekarang kita jalanin Pak, hidup di masyarakat, ikut berorganisasi, pengurus masjid, pengurus macam-macam, kepanitiaan, ada enggak singgungan dengan orang Pak, selisih pendapat dengan orang? Ada kan? Sesekali waktu kan ada tuh selisih pendapat. Kata Nabi, itu jauh lebih baik. Walaupun ibadah kita biasa-biasa saja. Namun karena kita hidup dengan berbagai macam tekanan cobaan dan kita bersabar menghadapinya, jauh lebih baik daripada hanya fokus ibadah saja. Ya, bahkan di Ihya Ulumuddin itu dikisahkan keutamaan orang yang hidup berbaur dengan manusia dibandingkan uzlah. Ada nanti masanya uzlah Pak, ada. Kita bahas tuh di kitab Asbabul Wurud yang di Masjid Wajid. Ya. Ada masa di mana menyendiri menjauhi keramaian jauh lebih baik. Ada masanya nanti. Di antaranya ketika fitnah tersebar terlalu banyak. Bahkan pun saat itu jangankan berbaur, kalau bisa perempuan di rumah kita, istri, anak, ibu, pokoknya yang perempuan, kalau bisa diikat gitu. Karena jalur pintu paling mudah kena fitnah itu lewat perempuan. Tapi bukan berarti bapak-bapak tidak kena fitnah, ya ada. Tapi perempuan jauh lebih mudah. Nah, pada masa itu datang nanti Pak, ya kita keluar malah fitnah. Itu kata Nabi, udah mendingan kurung diri aja di rumah. Tidak usah keluar. Kecuali untuk hajat-hajat tertentu gitu ya. Karena memang kondisinya sudah sangat parah. Hari ini insya Allah belum pada kondisi itulah. Kita masih nyaman gitu. Ya walaupun apa-apa naik gitu lah ya kondisi ekonomi, tapi secara keamanan ya kita masih aman datang ke masjid, kita aman masih pergi ke kantor. Ya, sehingga interaksi kita dengan manusia itu memiliki nilai di mata Allah. Kemudian berikutnya dari Abu Musa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un." Tidak ada pribadi yang lebih sabar terhadap gangguan yang diterimanya daripada Allah Ta'ala. Kaum musyrik telah mengklaim bahwa dia memiliki anak, namun Allah tetap memberi rezeki dan kesehatan kepada mereka. Kan ketika Nabi berdakwah Islam, menyebarkan Islam kepada kafir Quraisy, bagi mereka ngapain ngikut agama ini, toh selama ini kami nyembah Tuhan ini pun kami punya anak, kami punya rezeki. Mindset mereka Pak, dalam pandangan mereka, kami punya anak ya kami bisa makan juga, bisa hidup gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhanmu itu Muhammad. Maka itu kan
apa namanya, Nabi pada masa-masa periode Mekah itu kan luar biasa Pak, gangguannya. Bukan hanya Nabi, Nabi malah masih punya beberapa benteng gitu ya, beberapa menjadi eh, pembela beliau, ada paman beliau, ada keluarga besar Abdul Muthalib, sehingga Quraisy masih agak segan mengganggu Nabi secara langsung. Tapi sahabat-sahabat yang lain, yang paling dahsyatnya adalah siapa Pak yang mati syahid? Mati syahid pertama itu Astagfirullah, lupa saya. Yang ibunya dibunuh, ayahnya dibunuh. Umayyah. Ya. Astagfirullah. Nama ininya siapa, nama muda? Hah? Yazid ya. Sumayyah yang ini ya. Ibunya yang itu kan sampai mati gitu ya. Diganggu sampai mati. Sahabat-sahabat yang lain Bilal habis ditindihin batu. Ya. Ada yang disiksa, ya, banyak sekali cobaannya. Karena memang kondisinya as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang awal masuk surga itu adalah dari level ke bawah gitu ya, budak gitu ya. Maksudnya yang pun tidak punya kedudukan tinggi di Quraisy, sehingga mereka betul-betul disiksa oleh Quraisy. Abu Sufyan ya, termasuk yang sebelum Islam Sayyidina Umar itu, yang seharian siapa lagi yang mau disiksa gitu, siapa lagi ya, dahsyat betul. Tapi Nabi katakan dah sabar. Ammar bin Yasir ya, Ammar bin Yasir, kedua bapak ibunya ya, sampai Ammar bin Yasir ketika dipaksa untuk masuk, udah balik ke agama, kalau enggak dibunuh. Kata Nabi, udah iya aja ya. Tapi itu salah satu penyesalan beliau dalam umur hidup gitu ya. Walaupun dibolehkan, tapi bagi beliau, kenapa saya harus takut mati gitu ya. Kemudian bab memperbaiki hubungan di antara sama manusia. Ini balik lagi bahasan yang tadi Pak ya. Betapa Islam itu ketika bicara tentang hubungan sesama manusia, enggak dilihat muslim atau enggaknya gitu Pak. Penting manusia saja. Maka ada adab etika yang perlu dijaga. Makanya kan ketika kita bicara Palestina, enggak usah lihat agama, penting kamu manusia udah ngerti itu yang terjadi dengan saudara kita di Palestina. Cukup jadi manusia untuk ada empati. Ya, kalau udah kejadian begitu tidak ada empati juga, itulah bahasa Al-Quran lebih hina daripada binatang. Balhum adallu. Dengan manusia sendiri sudah nggak ada lagi rasa kemanusiaan. Ada tuh Pak ya, golongan orang, Israel itu tidak salah, mereka kan memang Palestina itu pengen diceramahi, tapi takut kitanya yang ikutan gak waras nanti setelahnya gitu ya. Cara berpikirnya dibilang hewan, bentuknya manusia gitu. Itulah ya, kalau udah berteman dengan Bani Israel, manusia aja dianggap hewan. Bagi mereka selalu mengagung-agungkan apa Pak? Kita ini manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah. Makanya kan di surah Al-Jumu'ah ya, Allah nantang ya,
Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi. Ya wahai orang-orang Yahudi, katakan kalau kamu adalah pilihan aulia, ada pilihan Allah, maka mintalah mati. Mau enggak Pak mereka minta mati? Enggak mau. Mestinya kan kalau pilihan Tuhan gimana? Disuruh minta mati gimana? Senang. Kenapa? Kan kalau mati ketemu dengan kekasih. Itu kan sederhana konsepnya kan begitu. Kalau mereka merasa makhluk yang dicintai oleh pencipta, jadi kalau mati pun tidak masalah. Kenapa? Habis mati kan ketemu sama pencipta. Tapi bagi mereka tidak mau mati. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi. Ya, baik. Nah, habis Pak. Baik, insyaallah ini kita bab 162. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan bahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.